warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini pelajaran PPKN akan membahas materi pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta hukum dan pertahanan keamanan. Pengaruh positif dari kemajuan iptek dilihat dari aspek politik. 1. Diskusi politik cenderung semakin terbuka dengan adanya siaran televisi dan radio yang menyiarkannya. Selain itu, perkembangan teknologi informasi seperti internet membuat diskusi politik di ranah dunia maya juga cenderung meningkat. 2. Terjadi pembicaraan hingga perdebatan publik atas kebijakan pemerintah atau rancangan undang-undang. Hal ini dapat menjadi masukan atas perbaikan kebijakan pemerintah maupun rancangan undang-undang. 3. Calon pejabat atau anggota dewan dapat menggunakan media sosial di internet untuk berkampanye dengan biaya relatif murah. Pengaruh negatif dari kemajuan iptek dilihat dari aspek politik. Perkembangan teknologi khususnya internet dan smartphone membuat orang mudah mendapatkan dan menyebarkan berita, terutama melalui media sosial. Akibatnya berita yang tidak benar mengenai kebijakan publik atau tokoh publik dapat menyebar dengan cepat. B. Kemungkinan dapat terjadi perpecahan di masyarakat akibat fanatisme ketika mendukung satu calon atau kelompok dan menentang calon atau kelompok lawan. C. Pemikiran-pemikiran yang tidak benar seperti terorisme dan separatisme dapat menyebar secara mudah dan cepat melalui teknologi informasi. Pengaruh positif dari kemajuan iptek dilihat dari aspek ekonomi. 1. Keterbukaan informasi mengenai perusahaan dan perekonomian suatu negara dapat membuat pihak luar negeri tertarik dan melakukan investasi berupa modal maupun tenaga ahli. 2. Peningkatan teknologi seperti penggunaan robot dalam pembuatan mobil dapat meningkatkan produktivitas. 3. Konsumen dapat dengan mudah mencari informasi dan membandingkan berbagai produk sehingga dapat memilih produk yang diperlukan dengan lebih baik. Pengaruh negatif dari kemajuan iptek dilihat dari aspek ekonomi. A. Kecenderungan sikap konsumerisme akibat mudahnya mengakses informasi dan membeli aneka produk. B. Makin banyak pekerjaan diambil alih teknologi seperti robot, sehingga membuat pekerja yang tidak memiliki kemampuan atau skill dapat kehilangan pekerjaannya. C. Banyak produk yang ditawarkan melalui media dan dapat langsung diperoleh. Dikhawatirkan hal ini membentuk generasi yang menginginkan segala sesuatu dengan cepat atau instan. Akibatnya, generasi tersebut tidak menghargai proses untuk membuat atau memperoleh sesuatu. Pengaruh positif dari kemajuan iptek dilihat dari aspek sosial budaya. A. Orang dipermudah dalam berkomunikasi dengan orang lain melalui internet. Kita dapat berkomunikasi dengan orang lain yang berada di wilayah yang sangat jauh. Melalui media sosial, sebagian orang dapat bertemu dan berkomunikasi dengan teman dan saudara yang sudah lama tidak pernah bersua. B. Dengan teknologi internet, berbagai jenis informasi dan hiburan dapat diperoleh dengan cukup mudah. C. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi membuat kita dapat mengetahui berbagai budaya yang terdapat di dunia luar. Hal ini dapat mendorong kita makin menghargai perbedaan, baik yang terdapat di masyarakat Indonesia maupun di masyarakat dunia. Pengaruh negatif dari kemajuan iptek dilihat dari aspek sosial budaya. A. Orang dipermudah berkomunikasi dengan orang lain melalui teknologi, sehingga cenderung menghindari tatap muka secara langsung. B. Sebagian anak sejak kecil sudah dalam tanda kutip kecanduan smartphone, sehingga cenderung selalu ingin bermain smartphone dan keberatan jika diminta belajar atau membantu orang tua. C. Maraknya budaya asing masuk melalui berbagai saluran informasi dapat mengikis budaya asli Indonesia bila tidak disaring dengan baik. Pengaruh positif dari kemajuan iptek dilihat dari aspek hukum dan pertahanan keamanan. A. Bagi penegak hukum, perkembangan teknologi seperti pemeriksaan DNA dapat mempermudah kepastian identifikasi pelaku kejahatan. Penggunaan teknologi pemeriksaan DNA juga dapat mengurangi kesalahan data menentukan pelaku kejahatan. B. Teknologi pemantau seperti CCTV dapat mempermudah pembuktian kejahatan yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang. Rekaman CCTV dapat menjadi bukti awal
karena memperlihatkan peristiwa yang terjadi. C. Perkembangan teknologi pertahanan keamanan dapat membantu negara dalam mengatasi ancaman peperangan dengan negara lain. Penggunaan teknologi dapat mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menganalisis informasi secara langsung. Dapat membantu bila terjadi ancaman. Selain itu, penggunaan teknologi untuk melumpuhkan musuh dapat mengurangi penggunaan tentara di wilayah musuh. Pengaruh negatif dari kemajuan iptek. Terdapat teknologi penyadapan yang dapat menyadap dan merekam pembicaraan telepon seseorang. Teknologi ini dapat dimanfaatkan secara negatif oleh orang yang berniat jahat terhadap orang lain. B. Pemalsuan identitas seseorang di dunia maya dapat terjadi. Penggunaan identitas orang lain dapat digunakan untuk tujuan kejahatan. Akibatnya, orang yang identitasnya dipalsukan dapat dihukum walau ia tidak melakukan kejahatan yang dituduhkan. C. Pencurian data kartu kredit dapat terjadi secara elektronik. Kartu kredit palsu dapat digunakan orang lain untuk membeli berbagai barang. Akibatnya, pemilik kartu kredit asli akan terkena tagihan walaupun ia tidak membeli dan menerima barang tersebut. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.